anak-anak yang kasih. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat pasti ya. Ya, amin. Ya, anak-anak yang kasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Sofyan dalam materi pelajaran sekolah agama buku 3. Nanti kita di sini akan belajar bab 15, yaitu panggilan para rasul yang pertama pada zaman akhir. Mari kita belajar bersama-sama ya. Gimana, sudah disiapkan segala sesuatunya? Buku, pulpen, pensil, atau mungkin Alkitab punyanya? Puji Tuhan, sip, sudah disiapin semuanya. Ya, namun sebelum kita memulai untuk pelajaran, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dulu ya. Satu pujian yang telah disiapkan. Pujian nyanyian nomor setelah kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas semua kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah agama dapat berkumpul kembali dalam layanan streaming untuk pelajaran sekolah agama. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat menerima setiap pelajaran ini dengan baik. Biarkanlah kami dapat memahami dan dapat mengerti apa yang menjadi pengajaran-Mu dalam pelajaran hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi suasana cuaca yang bersahabat, biar kami dapat menerima tanpa ada gangguan jaringan komunikasi. Biarlah layanan melalui streaming ini, melalui YouTube ini dapat kami terima dengan baik tanpa ada gangguan. Biar anak-anak-Mu yang ada di sini dapat menerima apa yang menjadi pengetahuan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada kesempatan kali ini belum dapat bergabung dengan kami untuk menerima pelajaran ini. Tuhan yang Maha Tahu, yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkanlah. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedikit malas ya Tuhan, kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya, sehingga dia dapat tergerakkan dan dapat kembali mengikuti pelajaran agama di waktu yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk kakak kami, adik kami. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka, sehingga kami nanti sampai selesai dapat berjumpa kembali dengan mereka dalam keadaan penuh sukacita. Biarkanlah segala satunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan para rasul yang pertama pada zaman akhir. Hari ini, anak-anak, kami berharap anak-anak dapat mengetahui bagaimana para rasul yang pertama dipanggil. Isi dari pelajaran hari ini yaitu pertama, panggilan jawatan rohani di Alpuri, kemudian panggilan John Beth Cardell menjadi rasul. Terus ketiga, panggilan para rasul yang lain. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar yaitu pengkhususan para rasul. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita pahami dulu apa itu nubuat. Nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya melalui perantaraan seorang atau lebih nabi. Sebaliknya, orang yang mendapat nubuat dapat mengaku atau diakui sebagai seorang nabi. Ya, kita juga sekarang akan melihat nubuat yang terjadi di sidang jemaat di London. Jadi pada tanggal 14 Januari 1833
di suatu sidang jemaat di London terdapat suatu nubuat. Ya, anak-anak dapat melihat ada di layar itu. Jadi setelah 1260 hari berlalu, akan datang masa karunia-karunia yang mulia. Nah, itu adalah suatu nubuat. Kita tahu nubuat itu adalah peristiwa yang akan terjadi apabila saat itu tanggal 14 Januari 1832, kira-kira 1260 hari yang akan datang itu jatuhnya pada tanggal apa ya, tanggal berapa ya? Mari yuk kita kerjakan tugas 1. Kita akan mencari berapa bulan, jadi 1260 hari dibagi 30 hari, ketemunya berapa? Ya, ketemu 42 bulan. Sekarang hitung berapa tahun? Ya, anak-anak udah ketemu ya. Ketemunya yaitu 3,5 tahun. Nah, sekarang dihitung 14 Januari 1832 tambah 3,5 tahun, ketemu pada tanggal berapa? Jadi, pada tanggal 14 Juli 1835 dimulailah masa karunia-karunia yang mulia. Sebelum kita mengetahui karunia-karunia mulia apa saja yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1835, kita harus mengetahui peristiwa sebelumnya. Apa sih peristiwa sebelumnya? Yaitu pertama, di banyak tempat di Skotlandia dan Inggris di mana nubuat-nubuat, penyembuhan-penyembuhan dan karunia-karunia roh yang lain terjadi. Orang-orang Kristiani yang percaya dari berbagai aliran berkumpul di dalam persekutuan doa untuk mohon Roh Kudus dan karunia-karunia jawatan seperti gereja awal. Di banyak sidang jemaat Kristen, kelompok-kelompok ini diperbolehkan, tetapi di tempat lain mereka seringkali dikeluarkan bersama para rohaniwan yang mendukungnya. Suatu kelompok yang sedemikian ini terdapat di Albury. Ya, jadi anak-anak, Albury itu adalah sebuah desa di wilayah Inggris. Jadi sekitar 20 orang percaya yang telah dikeluarkan dari sidang jemaatnya masing-masing berkumpul di sana di Albury secara teratur untuk persekutuan-persekutuan doa. Pada tanggal 20 Oktober 1832, Henry Drummond dipanggil sebagai gembala dan malaikat. Malaikat di sini bisa disebut sebagai penghantar. Dalam suatu pertemuan melalui perkataan seorang yang diberi karunia nubuat. Panggilan berikutnya terjadi pada William R. Caird, dia sebagai evangelis. Kemudian Dr. John Byford sebagai oste. Melalui nubuat, orang-orang ini mendapatkan tugas untuk membatasi diri mereka untuk hanya berkhotbah, menasehati, dan berdoa. Mereka dapat memberikan sakramen-sakramen jika mereka telah ditabiskan oleh seorang rasul. Anak-anak, jadi beberapa orang yang dikeluarkan dari sidang jemaat yang lama itu berkumpul di Albury dalam suatu persekutuan. Pada mulanya tanpa seorang perawat jiwa atau seorang jawatan, karena mereka telah dikeluarkan dari sidang jemaatnya masing-masing. Tetapi di dalam diri Henry Drummond, mereka menemukan gembala dan penghantar. Maka terbentuklah suatu sidang jemaat. Meskipun belum ada rasul pada saat itu, tetapi petunjuk mengenai rasul telah diberikan, yaitu melalui nubuat. Di tugas 1 tadi kita tahu ya bahwa 1260 hari yang akan datang akan terjadi kuasa karunia yang mulia, yaitu yang terjadi pada 14 Juli 1835. Meskipun panggilan-panggilan menjadi seorang jawatan telah ada, tapi mereka membutuhkan seorang rasul agar jawatan tersebut dilengkapi dengan kuasa dan wewenang yang diperlukan, yaitu misalnya memberikan sakramen. Tetapi apabila rasul itu belum ada atau belum ditabiskan oleh seorang rasul, maka jawatan-jawatan tersebut tidak berhak untuk memberikan sakramen-sakramen itu. Anak-anak, mari kita belajar tentang riwayat John Beth Cardell yang dipanggil sebagai rasul yang pertama pada zaman akhir. Nah, di sini ada gambar sosok seorang rasul John Beth Cardell ya. Pada tanggal 31 Oktober 1832, John Beth Cardell dalam sebuah persekutuan doa di rumah melalui sebuah nubuat adalah orang pertama yang dipanggil sebagai rasul oleh Henry Drummond.
Di dalam sepucuk surat, saudara perempuan John Beth Cardell memberitahukan perihal panggilan seorang rasul Tuhan Yesus yang pertama di zaman akhir. Beginilah surat itu. Pada malam tanggal 31 Oktober 1832, diadakan suatu persekutuan doa di rumah Tuan Irving, di mana ada banyak orang ikut ambil bagian. Saudara laki-laki saya sedang berdoa dan dengan sangat kusuk memohon kepada Allah supaya ia mengaruniakan Roh Kudus. Ketika Tuan Drummond bangkit dari berlututnya dan berjalan melalui ruangan, menghampiri saudaraku dan berkata kepadanya dengan kuasa yang besar, "Karuniakanlah Roh Kudus, bukankah engkau seorang rasul?" Saat itu merupakan saat-saat yang hikmat, meskipun tidak ada seorang pun yang membicarakan tentang hal itu. Persekutuan doa itu berlalu, dan saudara laki-lakiku mulai bekerja sebagai rasul dengan tenaga Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah telah berkali-kali menggambarkan panggilan para rasul melalui nubuat-nubuat. Kemudian bahwa John Beth Cardell dipanggil menjadi seorang rasul telah dinyatakan 2 kali melalui nubuat. Untuk selanjutnya silakan anak-anak baca cuplikan dari kehidupan John Beth Cardell di halaman 12 ya. Ini kalau sudah baru dilanjut videonya. Pada tanggal 24 Desember 1832, Rasul Cardell melakukan pentabisan yang pertama. Di situ ia telah digerakkan oleh Roh Kudus untuk menumpangkan tangannya ke atas William R. Kairit yang telah dipanggil sebagai evangelis dan mentabiskannya ke dalam tugas jawatannya. Melalui tumpangan tangan dan doa, Rasul Cardell juga mentabiskan Henry Drummond sebagai malaikat atau penghantar sidang jemaat Albury. Kemudian pentabisan Osto John Boyford juga dirasakan dengan cara yang serupa. Anak yang kasih, jawatan malaikat atau penghantar pada zaman dahulu tidak sama dengan tugas penghantar gereja Kristen baru pada zaman sekarang. Malaikat menerima tugas jawatan mereka melalui nubuat dan pentabisan. Penghantar pada masa sekarang tidak menerima tugas jawatan yang dikhususkan, melainkan mendapat tugas untuk memimpin sidang jemaat. Silakan anak-anak baca halaman 13 pengkhususan para rasul. Para rasul merupakan karunia yang mulia yang dikabarkan melalui nubuat pada tanggal 14 Januari 1832. Pengkhususan pada waktu itu memiliki pengertian yang berbeda dengan yang ada pada masa sekarang, karena rasul telah dipanggil sebelumnya dan bahkan telah langsung bekerja sebagai rasul. Misalnya Rasul Cardell yang telah dipanggil lebih dari 2 tahun sebelumnya. Dengan pengkhususan para rasul dibebaskan dari tugas-tugas sidang jemaatnya dan ditetapkan sebagai utusan Tuhan untuk semua gereja Kristianis sebagai wilayah kerjanya. Pada masa sekarang, seorang rasul ditabiskan ke dalam jawatannya melalui tumpangan tangan dan doa, dan dengan demikian menerima kuasa dan wewenang jawatan yang diperlukan. Misalnya untuk memberikan Roh Kudus dan mentabiskan jawatan-jawatan. Di dalam tugas 2, nanti anak-anak dapat menemukan nama-nama rasul, tahun kelahiran, dan bulan panggilan pertama kalinya. Nanti kalau sudah dibaca, kemudian yang halaman paling bawah, nanti anak-anak dapat tulis ya, rasul yang paling dipanggil pertama siapa, terus rasul yang dipanggil terakhir siapa, dan lain-lain. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah selesai pelajarannya. Untuk itu, untuk mengakhiri, mari kita menyanyikan satu pujian kembali untuk memuji nama Tuhan.
anak-anak kasih, mari kita akhiri pelajaran sekolah agama ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih atas semua penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran agama ini dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pengajaran-Mu, kami mengetahui dan kami dapat mengerti bagaimana perkembangan para rasul pada zaman akhir. Biarlah kami dapat mencontoh teladan mereka, dapat selalu senantiasa mempelajari apa menjadi pengajaran-Mu. Ya Tuhan, lagi kami akan menyelesaikan pelajaran ini dan akan melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan menyertai setiap kegiatan kami, Tuhan menyertai setiap aktivitas kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, biarlah mereka mendapatkan berkat yang dari Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang pada saat ini belum dapat bergabung karena satu hal yang sakit, dan Tuhan sembuhkanlah. Yang malas ya Tuhan, ketuklah pintu hatinya. Biarlah di waktu yang akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk menerima pelajaran agama ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami berseru Bapa, kiranya Tuhan utuslah putra-Mu ke dunia ini, ambillah kami semuanya dalam kepatutan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah selesai materinya. Dan saya berdoa hari ini apa yang kau terima dapat kau terapkan dalam hati engkau, dan engkau lakukan dalam setiap aktivitasmu sesuai dengan perintah-perintah Allah, sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Selamat jumpa.